Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini sebelum kita melakukan praktek pengambilan sampel darah pada domba, kita persiapkan dulu peralatan yang harus ada. Jadi yang wajib kita gunakan agar pengambilan sampel darah berjalan dengan baik. Yang pertama ini ada tabung. Ini adalah tabung vacuum-container. Ini untuk pengambilan sampel darah secara otomatis. Ya, nanti ini sepasang dengan jarumnya. Ini jarumnya. Jadi ini sudah harus sepasang. Ini ada karet dan ini jarum. Nanti setelah kita masukkan, ini harus tusukkan ke dalam karetnya sehingga dia akan menyedot otomatis. Yang kedua, ini label, kertas label. Ini harus merupakan syarat saat kita mau mengirim sampel darah. Jadi untuk memberikan kode ternak mana yang kita ambil sampel darahnya sehingga tidak akan tertukar. Yang ketiga, ini kapas alkohol. Ini untuk mengurangi atau menghindari kontaminasi bakteri setelah kita tusuk dengan jarum. Karena setiap kita melakukan penusukan, di situ ada luka, meskipun itu kecil, akan menyebabkan kontaminasi bakteri, sehingga kita hindari dengan alkohol, kapas alkohol. Selanjutnya ini ada glove. Glove ini selalu kita gunakan saat menangani ternak, terutama saat pengambilan sampel darah. Ya. Terus yang selanjutnya ini spuit disposable. Ini kita pakai yang 3 mili. Jadi ini ada 2 jenis yang bisa kita gunakan. Yang pertama pakai vacuum container, yang kedua bisa menggunakan spuit. Ini secara manual kalau ini. Nanti kita buka. Jadi ini ada opennya ya. Jadi kita udah ada kertasnya di sini. Kita buka. Nah, sebelum kita gunakan, ini harus ditekan dulu, masih diputar dulu, baru kita buka tutupnya. Biasanya kalau yang baru, ini biasanya ini masih longgar. Kalau tidak kita putar, dia akan terbawa jarumnya. Jadi kalau baru kita harus dipakai. Dan ini sekali pakai ya, peralatan ini untuk pengambilan sampel darah sekali pakai. Ini bedanya, kalau yang ini tadi nanti menyedot sendiri darahnya, kalau yang ini kita harus menekan menarik. Jadi yang bawah ini harus ditarik, sehingga darah akan mengalir ke tabungnya. Oke, kita lanjut langsung ke lapangan untuk mengambil darah pada domba. Terima kasih. Hari ini kita akan melakukan pengambilan sampel darah pada domba. Jadi tujuan dari pengambilan sampel darah pada domba yang pertama untuk memperkuat diagnosa. Jadi misalnya di satu farm ada kasus ternak sakit, domba sakit, untuk memperkuat diagnosa kita, biasanya kita ambil sampel darah untuk dibawa ke lab untuk melihat perubahan-perubahan pada darah tersebut. Jadi untuk sekarang kita belajar teknik untuk pengambilan sampelnya pada domba. Jadi ada beberapa metode. Jadi untuk domba, sapi, anjing, kucing, unggas itu berbeda tempatnya, tempat pengambilan sampelnya. Nah, untuk domba kita akan mengambil sampel darah di vena jugularis. Jadi vena ini ada di bagian leher sini. Jadi vena jugularis. Jadi kita akan mengambil sampel darahnya di sini. Daerah sini. Spuit disposable ini cukup 3 mili, yang 3 mili. Jadi yang jarumnya kecil. Jadi bisa menggunakan vacuum container, tapi hari ini kita mencoba dengan menggunakan spuit yang manual ya. Jadi yang bukan otomatis. Jadi yang kedua, kita harus punya kapas alkohol. Jadi ini sebelum kita ambil, tempat yang akan kita ambil sampelnya, kita disinfektan dulu dengan kapas alkohol untuk menghindari kontaminasi bakteri. Kita harus bendung. Jadi pembuluh darah vena itu kadang tidak terlihat. Jadi biar kita lebih mudah, kita bendung dulu.
pembuluh darahnya sehingga dia akan menonjol di sini. Kita tekan daerah pangkal lehernya, tapi pelan ya. Dapat dipahami juga, jadi kunci dari pengambilan sampel darah itu harus hewan dalam kondisi tenang. Harus jadi restrain dan handlingnya itu harus tepat. Jadi harus ada yang merestrain. Jadi ini sudah tenang, baru kita ambil, kita cari pembuluh darahnya, ini vena jugularisnya, ini sudah menonjol, baru kita tusukkan di situ. Posisi jarum yang ada lubang ini harus di atas. Jadi saat kita menusukkan nanti otomatis darah akan lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum. Posisi handlingnya, jadi ada yang menjepit. Jadi biasanya domba itu kalau sudah dijepit gini dia akan tenang. Satu lagi menghandling bagian kepala. Sebenarnya ini bisa satu orang, yang satu langsung menghandling kepala dan menjepit, ya. Tapi ini 2 orang bisa biar lebih tenang. Nah, setelah itu kita jarum yang kita gunakan ini, jadi ini lubangnya ada lubang. Ini yang harus di posisinya di bagian atas. Jadi jangan begini. Kalau begini dia nggak akan masuk. Jadi posisinya atas ini. Kita desinfektan. Kita tekan daerah sini agar si pembuluh darahnya menonjol. Nah, ini sudah agak gembung nih ya. Ini gembung. Kurang lebih 2 mili atau 1,5 juga boleh. Nah, ini sambil digerakkan sehingga dia akan masuk sendiri darahnya. Sambil ditarik bagian ujung dari spet ini. Setelah selesai, kita tekan pangkal dari jarum, baru kita tarik. Setelah itu dioles kapas alkohol lagi. Ini. Terus satu lagi posisi dari setelah pengambilan sampel ini harus dalam kondisi tegak. Jadi menyimpannya dalam kondisi tegak. Ini. Baru kita simpan dalam kondisi tegak. Setelah itu kita kasih identitas. Jadi kita kasih label, nanti ditulis ini domba yang mana. Baru kita kirim ke laboratorium untuk diperiksa. Untuk yang kedua, kita akan melakukan pengambilan sampel darah menggunakan vacuum-container. Jadi ini adalah tabungnya, tabung vacuum-container. Ini ada beberapa keterangan. Ini ETA, ini berarti ini sesuai dengan penggunaannya. Jadi kalau yang tadi yang menggunakan speed biasa, kita yang dibutuhkan adalah sampel darah yang bisa menggumpal, jadi diambil serumnya. Kalau ini tanpa penggumpal, sehingga dia tidak akan menggumpal. Jadi ada zat anti koagulan atau zat anti penggumpal darah, sehingga ini nanti darahnya nggak akan menggumpal. Ya, nah ini otomatis, ini ada 2 pasang, 1 set ini, yang satu ini jarumnya. Ini jarumnya, sama jarumnya ya. Terus yang bawah ada karet. Nah karet ini nanti akan masuk ke dalam tabung ini dan dia akan menyedot secara otomatis. Berbeda dengan yang tadi yang manual. Manual kita akan menarik ujungnya, kalau ini nanti dia akan otomatis masuk ke dalam tabung ini. Oke, kita lakukan seperti biasa. Setiap kita akan memberikan perlakuan atau suntikan atau menusukkan jarum harus menggunakan kapas alkohol. Ini vena jugularisnya.
kita bendung. Ini kita tekan sebelah sini, terus kita bendung, nanti ini lama-lama akan menggembung. Nah, ini yang akan kita tusukkan di situ. Ini kita masukkan. Langsung kita tojos ke sini. Nih. Ini otomatis akan menyedot jarum karena ini tabung otomatis. Oke. Cukup, biasa kita tekan di sini baru ditarik. Ini hasil pengambilan sampel darahnya. Nah, ini tidak akan menggumpal meskipun dalam waktu yang lama karena ini tabung ini sudah mengandung zat antikoagulan. Lebih mudah ini ya, secara otomatis. Oke. Oke, ini hasil dari kita tadi pengambilan sampel darah. Yang ini menggunakan tabung vakuum-container, yang ini dengan menggunakan spade disposable. Jadi setelah mendapatkan sampelnya, kita berikan kode. Kita tulis sudah diberikan kode, kita tempel di sini. Nah, setelah itu kita simpan. Simpannya harus dalam kondisi berdiri. Jadi tidak boleh tidur gini atau terlentang, tapi harus dalam vertikal. Yang ini juga begitu. Disimpan, baru kita bawa ke laboratorium untuk diperiksa. Terima kasih anak-anak untuk praktek hari ini. Kita bertemu lagi di praktek berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.